wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuli di Yulianti Zoo Channel. Pada kali ini Bu Yuli akan berbagi bagaimana cara mengintegrasikan Quizzes ke Google Classroom. Nah, caranya kita buka dulu Google Chrome, kemudian di sini ada Classroom kita. Kemudian ada juga kita buka Quizzes di sini. Quizzes.com. Nah, caranya yaitu kita masuk ke di sini ada menu ya di sebelah kiri. Buat cari kuisku hasil, ini ada kelas nih. Kita klik kelas. Nah, seperti ini. Nah, cara mengintegrasikannya seperti ini. Kita klik kelas yang ini kalau belum ada. Nah, terus kita di sini kita masuk ke akun yang di mana kelasnya itu ada yang merupakan akun tempat kita membuat kelas GC seperti itu. Nah, seperti ini. Ini saya gunain akun Yulianti 572. Di sini akun inilah yang saya gunakan untuk membuat kelas pelatihan Quizzes bab 1. Nah, ini saya checklist kelasnya seperti ini. Nah, yang ini mewajibkan siswa memasukkan alamat wali. Kalau ibu memerlukannya untuk membagi laporan ke wali, silahkan. Tapi kalau dirasa nanti ribet karena ada beberapa wali yang tidak memiliki email ataupun lupa, itu sebaiknya nggak usah dicentang. Saya nggak centang, maka saya klik simpan. Nah, seperti itu caranya. Kalau sudah tampilannya, nah, Google Classroom berhasil diimpor. Seperti ini dia tampilannya. Jadi proses yang muncul seperti ini, seperti itu. Nah, ini kapan-kapan di refresh gitu. Nah, ya, seperti simpan. Nah, nanti jadi dia disimpan kembali. Nah, nanti setelah ini sudah terintegrasi, kita kirim undangan. Nah, ini tadi udah dikirim undangan ya, saya pernah udah dikirim undangan. Nah, ini bisa kita klik kirim undangan di sini. Klik. Nah, kalau kita klik, nah di pelatihan Quizzes ini kalau kita refresh, ini akan muncul seperti ini. Nah, kita akan minta kepada peserta didik untuk menyambut undangan kita dengan cara mengkliknya. Jadi undangan kita diterimanya. Nah, kalau kira-kira dianya menerimanya seperti apa? Misalnya saya masuk menggunakan akun lain ya. Ya, jadi kalau kira-kira dicoba seperti ini. Ya, pakai akun ini aja. Nah, dia izinkan gitu. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, siswa minta klik terima undangan seperti itu. Ya, tapi di sini karena saya yang membuat, nanti ada tulisannya, oh ini tidak dapat ya karena kita guru ya, bukan anggotanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kira-kira Bapak Ibu peserta merupakan anggota kelas GC pelatihan, itu bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, itu udah terintegrasi. Jadi seluruh siswa dalam kelas Anda pastikan sudah menerima link invite. Jadi sudah menerima undangan ke kelas Quizzes. Jadi dia terintegrasi gitu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini. Ini sudah ada semua. Nah, yang belum menerima undangan, ada tulisannya siswa belum klik undangan ini.
Di sini. Ini belum. Kalau yang lainnya udah semua. Nah, dia udah terintegrasi. Nah, sekarang bagaimana ya caranya kita membuat kuis? Nah, misalnya kita klik kuis di sini. Saya ambil kuis misalnya yang ini. Nah, kita berikan pekerjaan rumah. Kita setting ke kelas GC tadi. Ini setting batas pengerjaan. Nah, yang di sini tetapkan ke kelas. Nah, kita pilih kelasnya. Kita centang. Kita beri tugas misalnya. Nah, tugas 8 begitu. Lalu kita klik. Nah, ini sudah masuk katanya penjelasannya. Tetapkan ke kelas pilihan. Ya. Maksimum skor. Nah, ini kita setting berapa kali peserta menjawab, tunjukkan aktif. Ini bisa aktif, bisa atau mati, itu tergantung kita ya. Tapi kita buat aktif gitu. Power ups-nya misalnya kita hidupkan, waktunya mati. Kita hitung mundurnya mati, mau di timernya default bisa, papan peringkatnya bisa, pertanyaan acak bisa, pilihan jawaban di acak bisa, pertanyaan penebusannya kita hidupkan boleh, atau matikan musik, meme-nya. Lalu kita tugaskan. Nah, di sini ada penjelasannya. Kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, beginilah kalau dia sudah terintegrasi. Di sini juga ada penjelasannya. Seperti itu. Begini cara mengintegrasikannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kita refresh dulu. Nah, tampil langsung di sini. Walaupun kita ngekliknya di quizzes, udah tampil di tugas 8. Jadi siapapun pesertanya bisa. Nah, tampilannya seperti apa tugas 8? Kita klik di sini, tugas 8. Nah, ada 2 mobiling. Ini untuk yang punya HP, yang ini kalau ngerjain di laptop Google. Nah, sekarang coba saya lihat di akun satunya. Saya sebagai siswa, di situ sebagai peserta. Nih, ini ada tugas baru di sini, tugas kelas. Misalnya ini tugas 8. Lihat detail. Nah, karena saya menggunakan laptop, saya klik yang ini. Nah, izinkan dulu. Nah, ini namanya ya. Kita mulai. Ya. Nah, di sini ada privilege klasik, ini ada tema ini ya, tema. Tapi kalau dirasa nggak nyaman, kita bisa pakai yang klasik aja. Nah, kita mulai gamenya. Seperti ini. Kita jawab. Nah, ini keluar meme-nya seperti ini ya. Ini meme buatan kita. Kita jawab. Nih, ini meme-nya.
Hanya ada 10. Ya. Dan begitu selanjutnya, ya. Jadi kita bisa menjawab ini. Nah, ini ada meme-nya ya. Nah, itu ada tadi tulisan yang saya checklist itu merupakan kalau kita menggunakan power up. Nah, ini kayak gini ya, power up-nya. Nah, di sini. Ini waktu berhenti dan mendapatkan poin penuh nih. Ini bisa bikin skornya bisa tinggi, bikin juara gitu. Nah, ini. Nah, seperti itu. Udah selesai. Seperti ini tampilannya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, nilai saya 100. Ya. Apakah di saya langsung mendapatkan hasil? Ini. Kita refresh. Kita serahkan ya. Nggak diserahkan juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana di penampakan di akun gurunya ya, akun GC Guru atau di kelasnya. Nah, kita lihat tugas 8-nya seperti ini. Nih, udah ada yang menyerahkan tadi ya, 1 nih. Ini yang dinilai nih, ini 1 dikirim ulang. Ya. Nggak diserahkan sama siswa juga, udah ada siapapun yang mengerjakan. Nih, ini kita kembalikan ya Bapak Ibu kalau sudah dinilai nih. Ada langsung yang bagi yang mengerjakan langsung masuk di otomatis nih. Ya, otomatis langsung keluar di sini kalau akunnya terintegrasi. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi gitu. Ya, seperti itu. Itu tugasnya. Demikianlah kalau kelasnya terintegrasi, sungguh sangat meringankan kerja kita. Jadi kita bikin kuis di sini, kita integrasikan ke kelas GC, udah selesai. Nah, bagaimana hasilnya di sini? Tugas 8 tadi. Nah, ini kita lihat di hasilnya. Ini hasil. Nah, tugas 8 ini kita pilih. Oh, yang ngerjain cuma 4 orang. Di situ. Nah, ini ada yang 100, ada 40, ada 30, seperti itu. Nah, ini adalah bisa kita unduh ya, akses laporannya bisa kita unduh, bisa kita cetak nih. Kalau kita cetak seperti ini, kita semua laporan peserta tampilannya seperti ini. Nah, akurasi gitu ya. Nah, ini kalau mau kita cetak ya, dia otomatis kecetak gitu. Kita tinggal print aja gitu ya, tampilannya seperti itu. Nah, ini kelihatan semua. Nah, yang kita ambil sebagai nilai adalah akurasi ini. Ya, karena dia yang mengikuti berapa jumlah yang betul. Nah, kalau skor ini udah ada tambahan, misalnya waktu semakin dia cepat menjawab waktunya, ini semakin besar skornya. Jadi, skor ini ya untuk fun gitu ya. Tapi kalau akurasi itu penilaian kita yang mau kita ambil di akurasi ini. Di sini. Nah, koreksi total itu 76%. Ya, benar ya. 10 pesertanya berapa? Ini sudah ada di situ. Nah, ini ada lagi ini, total koreks. Nah, ini. Ini berapa ini? Ini ada skor-skornya gitu ya.
yang ngerjain namanya siapa. Kalau mau dibuat di situ itu lengkap, ada semua. Kalau mau yang detail lengkap, jadi bisa dilaporkan. Jadi semudah itu kalau kita udah mengintegrasikan antara Quizzes ke Google Classroom. Seperti itu. Ini saya hapus aja karena hijau sekedar untuk uji coba ya. Lihat di tugas kelas tadi, kita hapus aja ini. Demikianlah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana jika kita mau membuat pelajaran. Nah, ini presentasi interaktif. Ini presentasi interaktif ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau akunnya udah super. Karena bisa memasukkan video dari YouTube maupun video buatan sendiri gitu ya. Juga audio. Tapi kalau dianya akunnya akun basic, itu tidak bisa. Hanya bisa memasukkan gambar. Kita klik pelajaran, ini ada kuis, ada pelajaran, pilih pelajaran. Terus kita masukkan judulnya, misalnya tentang color gitu ya. Atau suhu, boleh juga. Tentang suhu, pelajarannya IPA, tergantung apa yang Bapak Ibu ampuh. Seperti ini. Nah, terus di sini ini slide-nya, nanti ada beberapa slide, kumpulan slide-nya. Ini preview-nya, tampilan besarnya seperti ini. Nah, yang tempat kita menulis itu di sini. Di sininya boleh ya kita tambah body text-nya oleh. Seperti ini kita bikin. Nah, ini untuk gambar. Ini bisa kita ambil, bisa pakai copy paste link, ada link gambar. Cuman khawatirnya kalau gambarnya yang tempat link itu dihapus orang, hilang juga ya. Nah, kita ambil di sini ya. Kita ambil di picture misalnya seperti ini. Saya ambil tentang suhu. Dicocokkan gambarnya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya termometer nih. Saya ambil open. Tampilannya seperti ini. Nah, terus kita tambah slide. Nah, slide ini ada seperti isi web, ada slide tulisan, ada tulis. Nah, yang ini klip audio dengan ini hanya bisa untuk yang super, yang akun super seperti saya. Ini bisa misalnya saya tambahkan slide kedua, link YouTube misalnya. Saya cari dulu di YouTube gini ya. Atau mengunggah gitu ya. Coba kita cari di YouTube, kita buka YouTube. Kita cari tentang suhu misalnya, penjelasan tentang suhu. Materi suhu kelas, cocokkan materi suhu kelas berapa. Kelas 7. Nih kita ambil yang ini, kita klik ya. Nah, kita ambil berbagi, bagikan seperti itu. Yang ini kita klik, 10 seconds left. kita salin. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan alat. Nah, terus kita masukkan di Quizzes Lesson Creator tadi. Nah, copy paste di sini. Nah, ini bisa kita potong, ini bisa potong-potong ya. Mau yang mana yang diambil? Sampai mana misalnya ini juga ya. Nah, tuh bisa. Gitu ya. Seperti ini misalnya. Topik yang di sini. Nah, jadi ditonton dulu Bapak Ibu mau dipotong sampai mana, apa mau diambil semuanya. Gitu. Nah, ini udah tampil di sini tampilannya, nanti bisa ditonton. Kalau ditonton bisa dibesarin juga. Apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran?
Dan apa saja sih besaran-besaran? Nah, seperti kita membuka video di sini interaktif. Terus kita mau tambahkan slip audio begitu ya. Seperti ini bisa juga. Ini bisa merekam misalnya atau unggah MP3 bisa. Ini saya klik di sini. Suhu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda. Oh, ini belum diatur ya. Halo dulu. Suhu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda. Suhu adalah ukuran derajat panas dingin suatu benda. Nah, ini kita simpan. Ini bagus sekali kalau guru bahasa Inggris misalnya pas waktu ngejelasin mau melatih listeningnya gitu ya. Bisa. Nah, ini juga bisa gambar. Ataupun kita menambahkan pertanyaan interaktif, tapi ini hanya untuk akun super. Ya, kalau yang nggak super nggak bisa. Rasanya. Nah, ini bisa pilihan ganda, tinggal kita isi seperti biasa gitu ya. Misalnya habis materi. Nah, bisa kita tulis di sini. Nah, kita centang jawaban yang ini misalnya. Apa yang masuk suhu? Tanda tanya gitu. Ya. Tambah slide lagi gitu. Bisa juga mau gambar ini kita masukkan lagi. Nih, ini ada pertanyaan nanti. Tampilannya seperti ini. Ya. Titel juga bisa. Kalau mau dibuang, slide-nya buang aja gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita terbitkan. Kita buat detailnya Indonesia. Kelasnya bisa ditambah. Jadi dipersiapkan dulu materinya ya Bapak Ibu ya. Baru nanti enak membuat paparannya, pertanyaannya. Jadi dipersiapkan dalam bentuk, boleh dalam bentuk file Word gitu ya. Nanti yang mudah dikopas gitu. Jadi nggak perlu ngetik banyak ya. Nah, kita publish. Nah, inilah. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu Bapak Ibu ketika mengerjakannya itu seperti ini. Nah, lagi ngetik begini kan baru buat. Nah, Bapak Ibu melakukan screenshot atau di capture dengan cara menekan tombol PRT-SC. Nah, yang ada di sebelah F12 kalau di laptop ya, atau screenshot ya, di print, di screenshot lalu masuk ke tugas kelima. Kayak seperti ini, saya screenshot seperti ini pengerjaannya, lalu saya masukkan ke tugas kelima. Nah, ini mengerjakan tugas kelima. Bagaimana mengerjakan tugas kelima? Nah, ini kita lihat tugas. Bapak Ibu silakan buat presentasi interaktif sebanyak 5 slide ya atau lebih ya. Lalu screenshot dan capture, sertakan link presentasi. Nah, linknya ada ditunjukkan merah di sini ada ya. Link presentasi. Ya, oh ini yang mendemokan ya. Oh, nggak perlu. Bentar. Nah, kita ambil yang ini, kita pilih yang slide, Bapak Ibu, sama yang sudah kita capture tadi atau screenshot atau tangkap layar tadi, tinggal kita klik kanan, tempel. Nah, udah jadi. Ini tugasnya. Nah, yang satunya lagi kita ambil
Ini sudah kita terbitkan ya. Nah, bagikan aja. Nah, pilih yang bagikan, salin link. Nah, ini kita masukkan juga ke tugas kelima. Nah, tugas kelima kita klik lagi. Oh, ini ya. Kita klik yang ini ada kan Ibu Yuli, ini tambah buat lagi satu link. Nah, jadi ada 2 link, tambahkan link. Jadi ini linknya, ini screenshot ketika pengerjaan. Lalu klik serahkan. Sudah selesai. Nah, seperti itu cara membuat dan membuat presentasi interaktif. Udah jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya membuat pelajaran langsung, siswanya harus masuk dulu, baru bisa Bapak Ibu melakukan. Nah, kalau pakai akun biasa gimana membuatnya? Itu nggak bisa memasukkan ini seperti ini ya. Dia harus, ini akun biasa, ini akun basic account. Nah, ini create, saya create seperti ini, saya listen seperti ini. Misalnya saya buat tentang color. Nah, ini color, kita coba ya. Apakah bisa nih bisa nggak media YouTube-nya? Oh, ini ada tanda begini harus ngupgrade ke super. Nggak bisa pakai YouTube. Ini juga nggak bisa audio. Terus kalau gambar bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, kalau gambar full bisa. Terus kalau gambar sebelah sama teks bisa. Jadi kalau gambar bisa, audio nggak bisa. Kalau display web ini bisa nggak? Oh, ya bisa, ini bisa. Misalnya mau masukin web, kita ambil misalnya materi color kelas 7. Kita ambil, nah ini linknya, kita ambil seperti ini, copy link, terus kita masukkan ke quizzes, seperti ini. Kita coba, bisa nggak tampil? Nah, kayaknya udah nih. Nah, ada materinya. Nah, materi color tuh. Jadi siswanya tinggal baca, ini bisa jalan. Nanti Ibu juga menjelaskan enak seperti itu. Nah, yang ini slide yang nggak bisa tadi bisa kita. Tapi resikonya Bapak Ibu harus cari benar-benar yang namanya link yang bebas iklan. Takutnya kadangkala kita tidak bisa menebak apa yang terjadi. Seperti ini ada tampilan-tampilan. Ya, bersyukur kalau tampilannya bagus seperti itu. Kadang kan iklannya ada yang kurang baik seperti itu. Nah, bisa juga mengimpor slide, tapi harus dalam bentuk PDF seperti ini. Ini pakai PDF. Ya. Oh, ini bergerak di sini aja. Nah, ini bisa semua PowerPoint, tapi pada dasarnya ini nanti disuruh minta ke PDF. Jadi hanya bisa PDF nih. Saya coba nih di sini. Dokumen ada nggak PDF? Oh. Misalnya materi. Anggaplah ini materi color. Nah, dia keluar semua ini berapa ini langsung masuk semua dia. Nah, misalnya kita import. Tunggu prosesnya. Seperti itu. Nih, langsung gabung sendiri dia. Tampilannya seperti apa ya? Seperti ini. PDF-nya nempel dia di sini di slide. Kalau sudah selesai, dirasa benar semua, kita publish. Kita buat detailnya Indonesia kelas 7 misalnya. Di publik bisa dilihat siapapun, publish.
Nah, ya ini misalnya tadi yang kita buat. Jadi demikian cara membuat presentasi interaktif. Jika Bapak Ibu tadi sempat hadir di Zoom, itu sudah kita perlihatkan bagaimana presentasi interaktif bisa, ya. Seperti ini. Ya, suhu, nanti dia tampil slide-nya. Misalnya untuk belajar langsung. Tapi syaratnya harus ada siswanya, tidak bisa tampil sendiri gitu ya. Nah, dia menunggu siswanya. Ya. Atau dibagikan melalui ini. Ini tetap siswa harus masuk baru bisa. Nah, bisa jalan, bisa mulai. Kalau nggak ada siswa nggak bisa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Bagaimana cara membuat mengintegrasikan Quizizz ke Google Classroom, juga bagaimana cara membuat presentasi interaktif di Quizizz. Terima kasih, dan juga tadi sempat saya sampaikan bagaimana cara menyelesaikan tugas kelima. Terima kasih, sampai jumpa di sharing berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment Yulianti Zoo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.